Iya, Pak Abbas mintanya lagu ngepas banget ya, Pak Abbas di Comal ngepas banget nih sama apa yang kita bahas ya, bukunya Greg Braden mengenai apa itu ruang, apakah benar-benar kosong, dan ternyata ini nih, Ruang Rindu Leto, wis mintanya, wis cocok banget nih, pinter banget nih, Mbah Abbas ya. Baik, oke, ada lagi yang mau ini kasih tanggapan. Ini dari Bapak lagi di Comal. Saya pernah bertemu dengan orang yang percaya bahwa apa yang kita jalani saat ini adalah balasan dari yang kita dulu. Beliau sangat yakin dengan hal itu, bahwa kita semua pernah hidup di sebelum di kebun ini katanya. Oh, gitu ya. Iya. Saya pernah membaca buku tentang itu ya. Itu nanti akan ketemu dengan konsepnya reinkarnasi tuh. Tapi kalau reinkarnasi itu dalam agama Hindu kayaknya, reinkarnasi sama kemudian nanti, oh Buddha ya, kayaknya ya. Jadi nanti manusia itu Hindu Buddha kayaknya ada tuh reinkarnasi. Nanti di dalam Upanishad itu ada seperti itu. Jadi manusia itu em, akan dibalikin lagi ya, meninggal kemudian dibalikin lagi rohnya sampai kemudian dia mungkin jadi binatang dulu reinkarnasi pertamanya, terus yang lain pokoknya bisa seperti itu sampai pada akhirnya itu adalah arena pembersihan jiwa manusia dari hal-hal yang kotor. Begitu kira-kira. Saya sih nggak begitu apa ya paham betul. Nanti ya sebenarnya pingin sih baca-baca buku yang seperti itu ya, Upanishad dan lain sebagainya. Tapi gimana ya? Sensi nggak sih? Bu Sisilawati di Kali Lembu Karang Dadap absen aja. Matur nuwun ya. Aha. Selamat menyimak Ibu Sisilawati ya. Ini bacaan buku yang lumayan agak berat sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Baik, saya lanjut ke bab kedua. Judulnya menghancurkan paradigma, eksperimen-eksperimen yang mengubah segalanya. Nah di bab ini, Greg Braden kemudian mengutip dua kutipan dari fisikawan dan filsuf. Yang pertama, John Wheeler, seorang fisikawan yang hidup pada masa 1911 sampai 2008. Dalam kutipan itu, Greg Braden menuliskan, segala sesuatu harus berdasarkan gagasan sederhana. Ketika kita lantas menyingkapkannya, ia akan menjadi sangat menarik dan indah. Sehingga kita akan saling berkata, ya sudah, tentu demikian adanya. Tidak bisa yang lain lagi. Kutipan yang kedua dari Soren Kierkegaard ya. Dia adalah seorang filsuf Jerman abad 19 ya. Hidup antara 1813 sampai 1855. Berapa menit berarti ya? Pastinya tahun ya. Nah, kutipannya begini. Ada dua cara untuk dibodohi. Pertama, dengan mempercayai apa yang tidak benar. Kedua, dengan menolak mempercayai apa yang benar. Apa maksud dibalik kutipan itu? Greg Braden kemudian menjelaskannya melalui tulisan berikut ini. Saya bacakan untuk Anda. Sinar matahari pagi merebahkan bayangan panjang pegunungan Sangre de Cristo yang menjulang di belakang kami ke arah timur. Saya tidak menemui teman saya, Yosep, bukan nama asli. Di lembah sana sekadar untuk berjalan-jalan, ngobrol, dan menikmati pagi. Saat berdiri di pinggir ladang yang terhampar luas yang menghubungkan New Mexico Utara dengan Colorado Selatan, kami bisa melihat sekian hektar ke seberang ladang yang memisahkan kami dari retakan raksasa. Jurang Rio Grande yang membentuk tepi sungai Rio Grande. Keharuman bunga sage gurun terasa semerbak pagi itu. Dan ketika kami memulai perjalanan, Yosef bertutur tentang keluarga vegetasi yang menyelimuti lahan. Seluruh ladang ini ia memulai. Sejauh mata memandang, bekerja bersama-sama sebagai tanaman tunggal.
Kehangatan napasnya berpadu dengan dinginnya udara pagi dan uap awan kecil bertahan selama beberapa detik kala ia mengucapkan setiap kata. Ada banyak semak di lembah ini. Ia melanjutkan, dan setiap tanaman terkoneksi dengan tanaman lainnya melalui sistem akar yang tak terlihat. Meskipun tersembunyi dari mata kita di bawah tanah, akar tersebut tetap ada. Seluruh ladang adalah satu keluarga sage. Dan seperti keluarga lainnya, pengalaman satu anggota sampai tingkat tertentu turut dirasakan oleh yang lainnya. Saya merenungkan ucapan Yosef, sebuah metafora yang indah tentang bagaimana kita terkoneksi dengan yang lain dan dunia di sekitar kita. Kita telah digiring untuk berpikir betapa kita serba terpisah, baik dari satu sama lain, dari dunia kita, maupun dari semua yang terjadi di dalamnya. Karena anggapan tersebut, kita merasa terisolasi, sendiri, dan terkadang tidak berdaya untuk mengubah hal-hal yang menyakitkan bagi kita dan orang lain. Celakanya, kita dibanjiri buku dan lokakarya pertolongan mandiri, self-help, yang menyatakan betapa terkoneksinya diri kita, betapa besarnya kekuatan kesadaran kita, dan betapa umat manusia sebenarnya adalah satu keluarga besar. Saat mendengarkan Yosef, saya tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata pujangga besar Jalaluddin Rumi ketika melukiskan keadaan kita. Sungguh, kita ini makhluk aneh, katanya, yang duduk di neraka di dasar kegelapan. Kita takut pada keabadian kita sendiri. Tepat sekali, pikir saya. Tanaman di ladang ini tidak sekadar terkoneksi, namun memiliki kekuatan bersama yang lebih besar dari apa yang dimiliki jika terpisah sendiri-sendiri. Setiap semak yang berada di lembah misalnya, hanya memengaruhi area kecil tanah yang mengitarinya, tetapi tempatkan ratusan atau ribuan semak secara bersamaan, maka Anda akan menemukan kekuatan yang patut diperhitungkan. Bersama-sama ribuan semak mengubah berbagai karakteristik seperti pH tanah demi memastikan kelangsungan hidupnya. Dan seraya melakukan itu, produk sampingan dari keberadaan mereka, yaitu oksigen yang berlimpah, menjadi kebutuhan dasar kita. Sebagai sebuah keluarga besar, tanaman ini bisa mengubah dunia. Sesungguhnya, bisa jadi kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan sage di lembah New Mexico dibandingkan dengan yang Anda kira. Sebagaimana mereka memiliki kekuatan individual atau kolektif untuk mengubah dunianya, kita pun demikian. Penelitian yang sedang berkembang menyebutkan bahwa kita lebih dari sekadar pendatang baru yang melintasi alam semesta yang telah komplit sejak dahulu kala. Bukti eksperimental mengarah pada kesimpulan bahwa sebenarnya kitalah yang menciptakan alam semesta selagi kita menjalaninya dan menambahkan pada apa-apa yang sudah ada. Dengan kata lain, kita adalah energi yang membentuk kosmos sekaligus makhluk yang merasakan apa yang kita ciptakan sendiri. Semua ini karena kita berkesadaran, dan kesadaran merupakan substansi yang sama yang darinya alam semesta diciptakan. Inilah esensi teori kuantum yang sangat mengagumkan dan sangat mengganggu Einstein. Sampai akhir hayatnya, ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa alam semesta terpisah dari kita. Merespons analogi terkait pengaruh kita terhadap dunia dan eksperimen-eksperimen yang menunjukkan betapa materi berubah ketika kita mengobservasinya, ia hanya berujar, Saya senang berpikir rembulan berada di sana meskipun saya sedang tidak melihatnya. Manakala peran kita dalam penciptaan masih belum sepenuhnya dipahami dengan tepat, eksperimen-eksperimen pada tataran kuantum jelas menunjukkan bahwa kesadaran memiliki efek langsung terhadap partikel-partikel paling mendasar dari penciptaan. Dan kitalah sumber kesadaran tersebut.
Mungkin John Wheeler, seorang profesor emeritus di Princeton sekaligus kolega Einstein, telah merangkum dengan baik peran yang baru kita pahami ini. Penelitian Wheeler membuatnya percaya bahwa kita hidup di dunia yang sebenarnya diciptakan oleh kesadaran itu sendiri. Proses yang ia sebut sebagai semesta participatoris atau participatory universe. Nah, menurut prinsip participatory, ya ampun, susah banget sih. Menurut prinsip participatoris, ya, ujar Wheeler, kita bahkan tidak akan mampu membayangkan sebuah semesta yang tidak memiliki pengamat, karena material penyusun semesta yang paling utama adalah tindakan-tindakan dari pengamat partisipan. Ia menawarkan poin untuk teori kuantum. Katanya, tidak ada fenomena elementer yang bisa disebut sebagai fenomena sampai ia menjadi fenomena yang terobservasi. Nah, oke. Saya akan jelaskan bagian ini ya, bahwa menurut Greg Braden, nah ini bukan soal penciptaan awal alam semesta ya, tetapi bagaimana kemudian kesadaran manusia sebenarnya turut membuat perubahan-perubahan besar dalam alam semesta. Contoh sederhana, pernah nggak menyadari bahwa buah-buahan dulu nggak seperti buah-buahan yang sekarang? Nah, Anda mungkin pernah menyaksikan sebuah konten di TikTok barangkali atau di YouTube barangkali ya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ternyata kita bisa timun bentuknya dulu nggak seperti yang sekarang. Wortel itu lebih kecil dari yang sekarang. Terus apa lagi? Sayur-sayuran, bahkan mungkin ada banyak ya sayur buah-buahan yang dulunya adalah beracun. Nah, kalau Anda mungkin pernah membaca bukunya Yuval Hariri ya. Nah, itu akan menarik lagi. Bagaimana manusia melakukan evolusi besar-besaran di alam semesta ini, dari mulai manusia terbiasa dengan berburu dan meramu, kemudian bertani, terus dari bertani kemudian ada evolusi kognitif, dan kemudian terjadi revolusi industri dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini yang membuat akhirnya alam saat ini ya, bumi kita tampil seperti yang sekarang. Kita tidak pernah tahu seperti apa bumi zaman dulu kala. Nah, makanya penting banget kalau kita mencoba untuk menelisik sejauh mana manusia akhirnya memengaruhi kehidupan di alam semesta. Nah, contoh sederhana lagi deh. Dulu kira-kira adem nggak? Cuaca atau udara yang ada di sekitar kita pasti adem, ya kan? Kenapa? Karena belum ada penduduk yang sepadat sekarang. Rumah-rumah kita, rumah-rumah di kampung-kampung masih punya halaman di depan, masih bisa tanam-tanam pohon. Sekarang dengan begitu banyaknya manusia, jumlah populasi manusia di kampung kita, semakin hari lahan yang kita tempati sesak penuh dengan rumah-rumah. Sehingga ruang untuk menanam, ruang untuk tumbuh pohon menjadi terampas. Ya, makanya kehidupan kita jadi serba sumuk, serba panas, dan gak nyaman banget gak sih? Iya banget ya. Baik, saya sapa juga yang sudah bergabung lagi. Ada siapa nih? AA Ganis di Kota Kuningan, Jawa Barat. Beneran nih? Aku mau request lagu aja deh. Oke deh, nanti ya. Spesial buat yang lagi siaran. Iya, namaku Ribut ya. Semoga sehat, semangat, dan sukses selalu bersama keluarga. Thank you, Ganis ya, di Kuningan. Seperti apa ya penerimaan modulasi suara di Kuningan? Barangkali bisa bisa diatensikan ya. Ditunggu atensinya dari Ganis. Baik, tadi ada yang minta Sheila on Seven dari Kencur ya. Oke deh. Thank you Ganis dan juga Kencur udah mau gabung.